Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini saya ingin mengomentari video baru aja. Ini sekarang sudah mulai hilang ini. Ya, sekarang sudah mulai hilang ini. Ya, kan repot ya. Didatangi secara ilmiah kabur, didatangi secara fisik kabur. Maksudnya ngejak debat didatangi ya kabur, ngejak tukaran didatangi kabur, kaburi semuanya itu. Ya kita nggak perlu campur lah untuk gitu-gitu ya. Ya nggak perlu lah deh, nggak perlu lah deh. Suara sinten punika. Nggih, Habib Taufik Assegaf. Ya, alhamdulillah. Kita ini sebenarnya rilek-rilekan, nggak perlu, nggak ada kabur-kaburan, karena kita juga nggak pernah mengaburkan orang. Dan dialog yang saya tahu sebagai masyarakat saya ini ya, di beberapa kesempatan yang memiliki data penting yang saya sekarang belum bisa terjawab, belum sampai bicara tentang tesis Kiai Imad, baru berbicara tentang pertanyaan Kiai Imad, 12 pertanyaan itu mereka belum bisa menjawab. Dan saya lihat belum pernah ada peristiwa ancam mengancam, kabur mengaburkan. Itu setahu saya sampai detik ini pihak Robito belum berani, belum ada kesiapan untuk menjawab. Tapi mengapa Habib Taufik tapi kok yang kita dengarkan tadi kok menyampaikan ungkapan seperti itu? Atau jangan-jangan selama ini yang disuruh untuk menjawab dalam debat di beberapa tempat itu memang sudah merepresentasikan habaib secara total utuh, atau bahkan merepresentasikan Robitoh, karena yang ngomong ini ketua Robitoh. Hal yang sama ketika misalnya ada ungkapan Habib Taufik didatangi kabur, selama ini belum pernah terjadi peristiwa itu. Nah, kalau memang belum pernah terjadi peristiwa seperti itu, Pak Habib Taufik mengatakan seperti itu, nah inilah yang menurut analisis komunikasi saya yang disebut dengan dalil framing, membuat satu hujah untuk mencari pembenaran dan menjadikan pihak lawan sebagai sosok yang seolah-olah dikalahkan dan dia tak terkalahkan dengan beberapa ungkapan-ungkapan seolah-olah sikap narsis itu adalah sesuatu yang benar dan terkonstruk dengan pengetahuan yang dibenarkan, sehingga yang tidak masuk dalam pengetahuan yang dijadikan dasar framing itu orang-orang yang posisi tidak diuntungkan. Yang beruntung yang menggunakan dalil-dalil framing itu, yang menjadi sasaran itu adalah orang-orang yang sedang terkalahkan oleh pemilik dalil framing itu.
Itu sebenarnya belum pernah ada dialog secara resmi, jawaban secara resmi, atau melalui beberapa tulisan atau pernyataan atau podcast pribadi yang bisa menjawab pertanyaan Kiai Pak. Tapi kok muncul ungkapan seperti itu, kita jadi bisa ya membolak-balik fakta atau fakta yang dibolak-balik. Oke, kita untuk hiburan sebagai penutup saja, coba bagaimana realitas sosial terkait fenomena diskursus nasab. Benarkah seperti yang dikatakan oleh Habib Taufik Assegaf ini? Teman-teman semua yang bisa menilai, kalau memang benar ya berarti harus dibuktikan dengan realitas yang sesuai dengan yang disampaikan Habib Taufik. Kalau nggak benar ya memang bisa menambah untuk semakin renyah ketawaan kita bersama. Habib Taufik senang dengan Habib Taufik gitu. Mereka ini itu memang nggak mau capek, nggak mau pusing, inginnya itu memang kayak raja, memang sebagai raja, majikan betul, doro betul, inginnya ongkang-ongkang, lebih-lebih dalam konteks sistem sosial suka lempar batu sembunyi tangan. Cuma persoalannya ketahuan, lempar batunya itu ketahuan, dan dia tidak tahu kalau orang lain tahu, sehingga dia tidak merasa dosa ketika harus sembunyi tangan di saat batu sudah ia lemparkan. Bagaimana mereka itu ngompori masyarakat lokal, tapi mereka nggak bertanggung jawab. Contoh kecil, ini real, tidak hoax. Mereka kan punya Robitoh, dan di antara pekerjaan Robitoh itu memberikan kewenangan pada tim dalam koordinasi Robitoh untuk menerbitkan buku nasab. Ketika buku nasab ini tidak ada yang menggugat, jamaah dari Robitoh memamer-pamerkan buku nasab itu dibiarkan begitu saja. Nggak ada pencegahan atau peringatan atau antisipasi munculnya gugatan dan lain sebagainya yang harus dia persiapkan. Mereka tanpa persiapan menerbitkan buku, merasa sudah dalam ruang hegemoni yang kuat, merasa dalam suasana relasi kuasa yang kuat, sehingga membayangkan tidak akan ada yang berani menggugat. Sudah seperti di atas angin. Bahkan cenderung memberikan pembiaran kepada anggota-anggota atau jamaahnya ketika melakukan pendawiran atau merefleksikan arogansi atau ceramah-ceramah yang kontrari salah tanpa pertimbangan sistem etik atau moral masyarakat lokal dengan gaya hegemoninya. Kalau ada orang mau mengaku cucu Nabi, mereka persekusi, mereka serang dengan pertanyaan-pertanyaan tentang validitas keaslian pengakuan orang yang non ba'alwi.
Dan mereka memang seperti Ndoro, betul. Ndoro itu loh, Ndoro. Ndoro. Masya Allah. Tapi gantian ada masyarakat lokal yang tanya tentang keaslian atau memvalidasi nasab mereka. Oh, mereka gak bisa menjawab. Harusnya malu. Salah satu kehebatan masyarakat Jawa, masyarakat lokal, atas dusta Robitoh sebagai organisasi yang sah di negara kita, tapi tidak sah menjaga kejujuran dari kerja organisasi yang di sana ada unsur-unsur pembohongan publik, unsur-unsur kedustaan, dan mereka tidak sanggup mempertanggungjawabkan. Ini kan sudah delik hukum. Masyarakat lokal bisa mengkasuskan ini, tapi tidak mau. Karena masyarakat kita senang bersaudara, tidak ingin siapapun yang sudah menjadi bagian dari warga negara ini itu berurusan dengan hukum, kasihan. Tetapi mereka sampai sekarang selalu lempar batu sembunyi tangan dengan mendorong para muhibbin untuk melakukan perlawanan. Mereka bukan diem dalam konteks asukut salamah, bukan. Mereka itu bergerilya, merespon dengan cara gerilya tapi di belakang layar. Gerilya tapi di belakang layar, bukan gerilya di depan layar. Gerilya di belakang layar. Para muhibbin yang diajukan, mereka tidak mau berhadapan-hadapan dengan Kiai Imad, tapi ceramahnya di mana-mana saling mencaci, mengkafirkan, menggerakkan masyarakat, publik, para muhibbin untuk melakukan perlawanan terhadap Kiai Imad dan kawan-kawan. Ceramahnya nampak, tapi secara langsung itu namanya licik. Lewat orang untuk melakukan perlawanan, mendorong orang untuk melakukan perlawanan, membela dia, tapi dia tidak pernah melakukan hal penting dalam sistem sosial untuk membangun eksistensinya. Akhirnya apa? Remuk sendiri, masyarakat mentertawakan pada akhirnya. Mereka memamerkan cahaya-cahaya Pak Alwi, tapi ceramah pengajian-pengajian yang sudah lama ditampilkan atau memblok up setiap kegiatan yang kebetulan ada banyak orang yang hadir di situ. Memang Pak Alwi itu, Habib-Habib itu paling suka sosial media. Jadi dulu suka tampil di sosial media itu, memamerkan pengikutnya, mengamirkan keramaian kegiatannya, paling senang. Dan ditata betul sosial media di beberapa habaib itu sebagai upaya untuk show of force, tampil megah glamor itu. Tapi seperti dalam pepesan kosong. Dalilnya itu hanya muhibbin. Muhibbin itu dalil itu sendiri. Karena mereka secara langsung tidak pernah melakukan check and recheck terhadap informasi terkait dengan kondisi tanggung jawab Robitoh terhadap maraknya buku-buku yang mengabsahkan status cucu Nabi dari seluruh jamaahnya itu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi. Bahkan tidak ada upaya untuk melakukan resolusi internal bagaimana kerja internal menyiapkan hal yang dibutuhkan masyarakat
sebagai bentuk pertanggungjawaban moral menerbitkan buku silsilah cucu Nabi untuk seluruh para jamaah Ba'alwi, itu mau tidak mau harus dipertanggungjawabkan karena ini kaitannya dengan cucu Nabi. Tapi karena sikapnya sikap yang licik dan tidak bertanggung jawab, lambat laun akhirnya masyarakat kan muak, lama kelamaan semakin marah dan semakin ramai saja ini dukungan masyarakat terhadap satu kata untuk memastikan keterbukaan habaib dan pengakuan habaib, keterserangan habaib kalau mereka itu bukan cucu Nabi, karena tidak ada yang bisa mereka bertanggungjawabkan. Dalilnya ya muhibinnya itu sendiri, dalilnya ya dalil framing, gerilyanya ya gerilya di belakang layar yang terbongkar di beberapa sosial media. Itu kalau dikumpulkan itu kompilasi ceramah-ceramah sesat mereka. Terus kalau dikumpulkan seluruh buku-buku yang mereka terbitkan, terus dicek semuanya dari satu Bani Ba'alwi sampai ke atas, itu kocar-kacir semua. Sudah terlanjur memproklamirkan sebagai cucu Nabi, ini kan satu persoalan. Tidak ada resolusi konflik yang bisa membuat tenang para muhibin. Para muhibin kan nggak bisa tenang akhirnya. Terkejar-kejar untuk membela majikan. Majikannya terus mendorong untuk bagaimana muhibin melakukan perlawanan. Dalilnya framing, gerilyanya di belakang layar. Tampangnya sok-sokan seperti majikan, seperti bendoro betul, seperti ndoro betul, ingin enak tapi tidak memfungsikan kehadirannya secara egaliter.